Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ruh manusia dari hari ke-1 hingga ke-100 hari. Yang subscribe, semoga masuk surga. Ketika telah dekat kematian seseorang, maka keadaannya dibagi menjadi 5. Hartanya untuk ahli warisnya, nyawanya untuk malaikat maut, dagingnya untuk cacing tanah, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk para musuh dan setan yang akan menghilangkan keimanannya. Alam barzah adalah alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat. Barzah menjadi tempat persinggahan sementara sebelum menuju masa depan, yaitu akhirat. Siapapun yang yakin dengan kematian dan hal gaib lainnya, tentu penasaran bagaimana nasib dan perjalanannya dirinya kelak. Namun tak boleh seorang pun yang boleh menyandarkan berita gaib kecuali kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Kisah, pada suatu hari Rasulullah pergi bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai, maka Rasulullah pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitarnya dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui kisah ini menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tak lama beliau melihat langit lagi, kemudian menunduk lagi hingga 3 kali. Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Memohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali." Lantas beliau berdiri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur sebanyak 3 kali." Itulah doa Rasulullah sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan dalam liang kubur, lalu ditinggalkan oleh keluarganya, teman, dan para saudara-saudaranya. Lantas apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikabarkannya bahwa manusia saat dijemput kematian dibagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan di dunia dan memasuki kehidupan akhirat akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa dan bentuk yang terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu dan memakai pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri seakan-akan mentari bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus roh sang hamba yang beriman, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan roh hamba tersebut. Tampak terlihat mereka duduk sejauh mata memandang. Bahkan sebagian orang saleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat dengan kepala sang hamba tersebut. Dia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Ruh pun tak bisa menunda petintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut keribaan air. Setelah ruh hamba mukmin itu keluar, semua malaikat langit dan bumi mensolatkannya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon
agar ruh hamba tersebut diangkat ke tempat mereka. Begitu urusan hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepada malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepadanya salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surah Al-An'am ayat 61. Setelah ruh terpisah dari jasad, terciumlah aroma semerbak wangi sampai-sampai memenuhi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut. Melalui sabdanya, aroma itu keluar bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temui di muka bumi. Rupanya itu ruh yang selalu diharamkan dengan keimanan dan amal-amal soleh waktu di dunia. Dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium oleh para malaikat. Bahkan aroma wangi dari orang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang saleh. Dapat dipastikan sobat muslim, aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada.